Anda masih di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Selamat siang, Prof. Ini Selamat masih siang. mengenai pertanyaan di segmen tadi, Prof. Ya, Bagaimana tanggapan mengenai dari tuntutan jaksa yang mengatakan bahwa ini masuk ke ranah pidana, namun kuasa hukum dari beberapa terdakwa mengatakan bahwa ini tidak masuk ke ranah pidana, melainkan hanya tata negara ataupun administrasi. Melihat ini seperti apa, Prof, dengan dakwaan-dakwaan yang diberikan tentunya oleh jaksa penuntut umum ya, Prof, karena dianggap merusak ya barang bukti, benar. merintangi penyidikan. Bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau lihat argumen yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu, ya ada benarnya memang hubungan antara terdakwa dengan yang memerintah terdakwa itu memang kalau dikonstruksikan sebagai hubungan administratif ya, karena dia seorang atasan kepada bawahan itu dan memang hubungan dalam konteks administrasi. Nah, yang menjadi masalah pokok dalam konteks ini bukan letaknya pada hubungan itu ya, letaknya kepada konteks perintah itu dilakukan untuk maksud tujuan apa. Ini yang agak berbeda dalam konteks ini ya. Kalau misalnya perintah itu ditujukan, itu terkait dengan hal-hal yang lain yang pada umumnya karena itu sebut saja alat komunikasi, alat-alatnya itu CCTV dan sebagainya itu rusak, misalnya diperbaiki, itu sesuatu hal yang wajar pada umumnya masuk dalam ranah hukum administrasi, bisa kita terima. Yang menjadi masalah adalah perintah yang bersumber dari atasan itu motif dan tujuannya atau tujuannya adalah untuk namanya adalah merusak alat bukti atau barang bukti terkait dengan perbuatan pembunuhan. Ini menjadi berbeda kalau itu tujuannya untuk mengubah atau sebut saja mengubah, mengganti, merusak dan sebagainya itu dalam rangka untuk menghilangkan barang bukti dan karena ada peristiwa atau ada perbuatan pembunuhan, maka perintah itu dalam konteks merusak barang bukti. Jadi tidak dalam konteks murni hukum tata negaranya atau murni hukum administrasi negara. Hukum administrasi parameternya benar, tapi karena ada maksud dan tujuan terkait dengan penghilangan barang bukti dalam satu perkara pembunuhan, maka itulah muncul ada korelasinya dengan yang disebut sebagai hukum pidana karena yang dirusak, objek yang dirusak itu ada hubungannya dengan pembuktian dalam perkara pidana atau sebagai barang bukti atau sekaligus sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Nah, di situ perbedaannya sehingga jaksa mengkonstruksinya karena itu terkait dengan hubungannya dengan pembunuhan, lahirlah di situ itu termasuk merusak barang bukti. Cuma pertanyaan tadi balik lagi pada jawaban saya yang sebelumnya tadi, kalau itu merusak barang bukti, mengapa pasalnya ITE berdiri sendiri? Ini tadi pertanyaan akademik yang menurut saya itu penting dalam rangka untuk mengkonstruksi bahwa serangkaian perbuatan itu semuanya adalah terkait dengan obstruction of justice, begitu. Prof, kalau tadi dikatakan menghilangkan barang bukti ketika merusak DVR CCTV begitu, Prof, ini bisa jadi meringankan atau memberatkan ketika para terdakwa ini artinya sudah tahu begitu ini akan menghilangkan barang bukti begitu, namun ada yang mengcopy file tersebut untuk hingga akhirnya begitu ya, Prof, kasus ini menjadi terang benderang. Ada lagi begitu DVR CCTV-nya ternyata sudah dikopi oleh salah satu terdakwa. Artinya ada perusakan dan artinya mereka sudah tahu bahwa mereka akan merusak suatu alat bukti begitu, Prof. Ini bisa jadi pemberat atau peringan malah, Prof. Ya, kalau itu benar terjadi seperti itu berarti maksud dan tujuan yang memberi perintah sudah ditangkap maksudnya oleh pihak yang melaksanakan perintah. Jadi kalau apa yang diperintahkan dilakukan dan sudah diketahui oleh pihak yang diperintah bahwa itu memang dia merusak barang bukti dalam perkara dugaan terjadinya tidak pidana pembunuhan pada saat itu, ya itu artinya konstruksi perbuatannya telah merusak barang bukti itu adalah benar gitu. Nah, ini yang kalau dilihat dari perspektif ini tadi saya ulangi lagi, kalau perspektif ini digabung jadi satu kesatuan dengan tindak pidana obstruction of justice, jadi menjadi terkait dan terkoneksi lah begitu. Oke.
Baik, Prof. Muzakir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kasus Sambo. Terima kasih Prof sudah memberikan informasi dan pandangannya Prof di TV One bersama kami. Terima kasih, Profesor. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Dan pemirsa Breaking News Kasus Sambo masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.